Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada kabar langsung aja yang ingin gua bahas secara ringan amatiran. Jadi Fabrizio Romano ini yang mengabarkan dan akan gua kutip dari akun Instagramnya dan juga dari sumber-sumber yang lain terkait dengan Fabrizio Romano, mengatakan kalau Anthony Martial akan keluar atau absen ya selama 10 pekan setelah melakukan operasi. Striker Prancis ini akan tetap stay di Manchester United sampai akhir musim, seperti dikonfirmasi dari perwakilannya. Dan rencananya sangat jelas ya, dia akan meninggalkan klub di musim panas. Oke, dari situ dulu. Berarti ada beberapa informasi. Nomor 1, Anthony Martial tidak akan kemana-mana. Nomor 2, Anthony Martial akan absen paling tidak selama 10 pekan. 10 pekan tuh berarti hampir 3 bulan. Kalau sekarang ini katakanlah akhir Januari, kita hitung dari Februari, Maret, April. Berarti hanya beberapa pertandingan sebelum musim ini selesai dia akan bisa dimainkan. Dan menurut gue tuh juga peluangnya tidak besar. Melihat juga bagaimana kondisi fisiknya, ya kan, kesiapannya setelah itu. Artinya dia akan sangat minimal sekali kontribusinya berupa permainan ya di sisa akhir musim ini, paruh kedua lebih tepatnya. Tapi dia akan cabut di musim panas nanti. Berarti dengan hari ini ya, paling tidak dengan sejauh ini, Manchester United praktis hanya memiliki satu striker utama, yaitu adalah Rasmus Højlund. Dan sering gue katakan posisi seperti ini sangat rawan bagi Manchester United. Manchester United butuh mendatangkan striker baru dengan seperti apapun situasi dengan Anthony Martial. Apakah dia tetap stay, apakah dia akan bermain ataupun tidak bermain. Dan statusnya saat ini dia tidak akan bermain paling tidak sampai 3 bulan ke depan. Ya 2,5 bulan, 3 bulan ke depan. Dan ini merupakan pukulan yang telak bagi kedalaman skuad Manchester United, utama di lini depan. Dan kalau kita melihat ya bagaimana prestasi lini depan dari Manchester United yang tidak bagus musim ini, ya ini memberikan ancaman yang besar juga ya terkait dengan apakah Manchester United bisa mencari solusi untuk lini depannya. Musim lalu Manchester United banyak terbantu dengan performa yang tajam dari seorang Marcus Rashford, tapi musim ini secara umum keseluruhan Rashford masih jauh dibandingkan musim lalu. Walaupun harus diakui, menurut gua ya, beberapa pertandingan terakhir dari Marcus Rashford ini dia menunjukkan adanya peningkatan dari cara bermain dan juga kontribusi. Namun demikian tidak bisa terlalu menggantungkan itu semua ya. Manchester United tetap butuh pemain lain di lini depan. Nah, ada kabar yang mengatakan yang paling tidak 2 pemain, Karim Benzema dan juga Choupo-Moting. Ada beberapa berita yang gue baca hari ini bahwa memang Karim Benzema ini semakin tidak jelas statusnya di Saudi Arabia. Sempat gue singgung di video gue terakhir ya kalau tidak salah, apakah Choupo-Moting ataupun Benzema, siapa yang akan datang, setuju atau tidak Benzema datang, akan memberikan kesulitan secara finansial itu jelas karena gajinya akan sangat tinggi sekali. Bagaimana dengan Choupo-Moting? Ya Manchester United menurut gue harus bergerak, dan waktu sekarang semakin pendek Manchester United untuk bisa membuat keputusan itu. Tetap ada resiko ya, mungkin bisa berperforma dengan bagus ataupun tidak. Choupo-Moting katakanlah memang itu yang dituju ataupun pemain lain siapapun dia, tapi tetap Manchester United menurut gue harus mendatangkan pemain baru. Sangat riskan sekali kalau hanya mengandalkan seorang Rasmus Højlund, kecuali memang manajemen sudah menyadari hal ini dan mereka memiliki pandangan yang lain. Artinya apa? Kalau memang mereka sudah oke, kita lepas musim ini dengan skuad apapun yang saat ini ada, maksimalkan itu. Apapun yang terjadi musim panas, hasilnya seperti apa, baru kita akan datangkan striker baru. Kalau itu yang terjadi, ya ini akan jadi tantangan yang besar bagi manajer. Dan ini juga akan menjadi tantangan yang besar bagi fans ya, terutama melihat performa dari lini depan Manchester United di paruh pertama kemarin, di mana sangat jauh dari harapannya. Bisa lihat saja di papan klasemen ya kan, berapa banyak Manchester United bikin gol jika dibandingkan dengan tim-tim lain yang zonanya hampir sama di peringkat
Premier League. Ya, gue secara ringan amatiran sangat-sangat menantikan sih ya langkah apa. Karena tentu saja kalau gue asumsikan Erik ten Hag pasti akan mengetuk pintu manajemen betul ini, meminta untuk mendatangkan. Secara realistis juga hanya mengandalkan Rasmus Højlund, seorang Rasmus Højlund yang masih usia muda juga ya, dan posisinya atau penampilannya juga masih naik turun di Premier League, sangat-sangat riskan sekali. Tapi sekali lagi ini juga penting untuk dipahami bagaimana manajemen melihat Manchester United, proyeksinya seperti apa musim ini. Akankah mereka tetap oke, ayo kita gas ya untuk bisa lebih tinggi lagi posisinya, atau ya sudah maksimalkan skuad yang ada, dengan beban nantinya tentu saja akan lebih banyak ke sang manajer. Manchester United tentu saja akan mengalami banyak pemain yang masuk kembali dari cedera ya kan, ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Tapi kalau kita lihat juga pemain-pemain tersebut kan posisinya bukan sebagai striker ya, katakanlah siapa yang akan kembali, Casemiro, Luke Shaw ya kan, tentu saja bukan. Mungkin juga Tyrell Malacia jelas bukan, Mason Mount pun juga bukan, Harry Maguire juga bukan. Apakah akan mendorong seorang Scott McTominay dijadikan seorang striker? Ya, gue tetap menilai Scott McTominay bukan di situ posisi terbaiknya. Tapi ini jelas akan menjadi tantangan yang sangat-sangat besar ya bagi seorang Erik ten Hag kalau ternyata manajemen memutuskan ya kita tidak mendatangkan striker baru di musim ini. Sekali lagi, dan gue harapkan tidak demikian. Sampai dengan sejauh ini belum ada kabar Sobat Football United ya. Gue ikuti juga beberapa informasinya, belum ada kabar terkait dengan Manchester United sudah melakukan langkah ini dan langkah itu terkait mendatangkan pemain yang baru. Dan kalau dilihat dari nama juga mengerucut ke siapa namanya, ke Choupo-Moting dan juga Karim Benzema. Ada beberapa kabar juga yang mengatakan, seperti Talksport yang mengatakan kalau Manchester United tidak akan mendatangkan Karim Benzema. Tapi di sisi lain juga ada yang mengabarkan kalau Manchester United sepertinya tidak akan mendatangkan pemain yang major signing gitu ya di musim dingin ini. Ada juga yang mengabarkan kalau Manchester United akan berusaha untuk mendatangkan Erik Choupo-Moting, dan nampaknya ya balik lagi ketika gua singgung tentang nama, nampaknya hanya dua itu saja yang sangat-sangat santer belakangan ini. Nanti kalau seandainya ada update lagi, insya Allah akan gua sampaikan di Football United ringan amatiran ala gua. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.